Syekh, Tuan Imam, ini menunjukkan bahwa pendapat saya itu, ya, apa yang saya katakan itu terbukti. Maksudnya bagaimana? Seorang itu tidak akan mendapat rezeki kecuali harus dia melalui usahanya. Ini anggur saya dapatkan. Kalau bukan saya membantu orang panen tadi, saya tidak dapat anggur. Kalau saya hanya sekedar lewat saja, orang panen itu tidak akan memberikan anggur kepada saya. Ini menunjukkan bahwa kita untuk mendapatkan rezeki itu adalah melalui ikhtiar, melalui usaha. Pertama ini yang mau kita bahas, kata-kata Ibnu Ammika Syafi'i, anak pamanmu. Artinya apa? Di antara semua imam yang 4 itu, mulai dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal, yang seketurunan atau yang memiliki garis keturunan dengan Rasulullah adalah Imam Syafi'i. Langsung itu garis keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ya Imam Syafi'i ya termasuk orang istimewa. Kenapa? Karena beliau berasal dari keturunan Rasulullah SAW. Cuma tidak disebut Habib aja. Biasa Habib itu dipakai di Yaman ya. Istilah-istilah Habib itu di Yaman dipakainya. Imam Syafi'i keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebut Ibnu Ammika, anak pamanmu. Berarti segaris dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, di antara imam yang 4 itu cuma hanya Imam Syafi'i yang garis keturunannya ya sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin, yang perlu kita garis bawahi itu adalah permohonan Rasulullah kepada Allah untuk tidak menghisap Imam Syafi'i. Itu luar biasa. Ya mungkin sebenarnya andai kata Rasulullah tidak memohon pun, ya kayaknya Imam Syafi'i itu udah bisa diprediksikan beliau akan masuk surga bighairi hisab. Imam Syafi'i itu luar biasa deh. Imam Syafi'i adalah waraknya luar biasa, zuhudnya luar biasa, amanahnya luar biasa. Imam Syafi'i. Kalau dari segi kealiman ya jangan kita tanya. Kalau dari segi kealiman, Imam Syafi'i pernah bertamu kepada muridnya Imam Ahmad. Imam yang 4 itu ada 3 itu nyambung sanad ilmunya, nyambung keilmuannya. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ini satu rentetan. Artinya apa? Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki. Yang beda Imam Hanafi. Karena Imam Syafi'i tidak ketemu sama Imam Hanafi. Imam Syafi'i lahir, Imam Hanafi wafat. Sehingga saya dengar dari guru atau masyayikh kami, nah di India itu kadang-kadang sering saling ngolok. India kan mazhabnya Hanafi di India, tapi ada juga ulama yang bermazhab Syafi'i kan. Orang-orang bermazhab Hanafi mengatakan apa? Imam Syafi'i itu tidak berani ketemu sama Imam Hanafi. Kenapa? Di saat Imam Hanafi wafat, baru Imam Syafi'i itu lahir katanya. Kata ulama-ulama yang bermazhab Hanafi. Kata ulama yang bermazhab Syafi'i. Justru yang tidak berani ketemu itu Imam Hanafi. Buktinya apa? Di saat Imam Syafi'i lahir, Imam Hanafi wafat itu. Tidak berani ketemu sama Imam Syafi'i jadinya itu. Tidak ada yang begitu-gitu sebenarnya, memang udah
Andai kata ketemu, hanya Imam Syafi'i mungkin berguru ya sama Imam Hanafi. Imam Syafi'i tidak ketemu, tapi kitab-kitab yang disusun oleh Imam Hanafi itu dibaca semua oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu luar biasa. Kitab Muwatta, susunan daripada gurunya, hadis-hadis, kumpulan hadis, ya, yang dikumpulkan oleh gurunya Imam Malik itu dihafal oleh Imam Syafi'i. Beliau menghafalnya kalau tidak salah usia 10 tahun. Usia 10 tahun udah hafal itu kitab Muwatta itu. Itu ngate dong Muwatta ono deh doa. Sudah lihat namanya kitab Muwatta. Berbiru nih Muwatta. Dihafal Imam Syafi'i dalam usia 10 tahun. Cara ngapalnya gimana? Langsung di store, langsung di hadapan gurunya Imam Malik, seperti orang store hafalan Al-Quran. Gimana? Tidak cerdas, cendius itu Imam Syafi'i ya. Masya Allah, tabarakallah. Usia 15 tahun sudah diangkat menjadi mufti. Mufti artinya orang yang diberikan kepercayaan oleh ulama untuk memberikan fatwa. Umur 15 tahun. Masya Allah, luar biasa itu Imam Syafi'i itu alimnya. Nah, suatu saat beliau bertamu kepada, nginep di rumah muridnya. Nginep di rumah muridnya. Siapa? Imam Ahmad. Oh, ini Imam Ahmad itu sangat kagum terhadap gurunya. Ini Imam Syafi'i. Ini selalu disebut di hadapan putra-putrinya. Nah, pas berkunjung ke atau silaturahim ke rumah muridnya Imam Ahmad, putri-putrinya itu, putra-putrinya penasaran. Ini abah saya katanya kagum sekali terhadap Imam Syafi'i. Gimana sih Imam Syafi'i itu katanya. Akhirnya putrinya itu ngintip Imam Syafi'i di waktu tidur. Apa yang dikerjakan oleh Imam Syafi'i itu? Kok kagum sekali abah gue itu. Ternyata yang dilihat oleh putrinya Imam Syafi'i itu tidur, baru bangun ya beberapa waktu sebelum subuh. Kebanyakan tidur gitu. Pas besoknya putrinya mengatakan, "Abah, ini Abah kagum sekali terhadap namanya Imam Syafi'i, tapi tadi malam saya lihat itu tidur aja itu pekerjaannya." Nah, pas sarapan ada Imam Syafi'i cerita, "Alhamdulillah wa syukrillah, tadi malam dalam tidur saya bisa memecahkan masalah 40 masalah dalam tidur saya." Tidur. Nah, itu melek doa. Kita di saat sedang begini malah itu tedem. Imam Syafi'i di saat tidur mampu menyelesaikan masalah 40 masalah. Kita di saat sedang melek begini malah aku tidak tahu ada santri-santri tedem aja, jangan-jangan sedang menyelesaikan masalah ada. Ya, orang tidur itu sedang menyelesaikan masalah ngantuknya mau diselesaikan itu. Allah Rabbi. Itu Imam Syafi'i, alimnya luar biasa. Nah, terkadang antara guru dengan murid kadang-kadang berbeda pendapat ya, antara guru dengan murid. Pernah Imam Malik berbeda pendapat sama Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan, kalau sesuatu itu sudah menjadi rezeki kita, kata Imam Malik, walaupun kita tidak cari, insya Allah dapat. Kita akan dapat sekalipun kita tidak berusaha, kata Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan, enggak Syekh, katanya kita harus berusaha dong baru dapat rezeki, katanya. Enggak, kata Imam Malik,
Walaupun kita tidak berusaha, dapat rezeki itu kalau itu sudah menjadi rezeki kita. Terjadilah dialog. Nah, ya bahasa agak lebih beratnya ada perdebatan lah gitu antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, seorang guru dengan seorang murid. Ya, Imam Syafi'i mungkin pada saat itu posisi fikihnya lebih kuat dibandingkan dengan tasawuf pada saat itu. Akhirnya Imam Syafi'i keluar. Pas keluar, Imam Syafi'i melihat orang yang sedang panen anggur. Imam Syafi'i lihat orang yang sedang panen anggur. Nah, pada saat itu Imam Syafi'i bantu orang yang panen. Nah, setelah beliau membantu, baru dikasih anggur oleh orang yang panen karena bantu. Nah, setelah Imam Syafi'i menerima anggur itu, girangnya itu. Nah, sekarang ini anggur ini saya akan bawa langsung ke guru saya Imam Malik untuk membuktikan bahwa kita itu tidak bisa untuk mendapatkan rezeki atau anggur ini kecuali harus melalui usaha. Artinya apa? Beliau dalam keyakinannya pada saat itu tidak akan bisa untuk mendapatkan anggur itu kecuali harus dengan melalui membantu orang lain untuk panen. Kalau sudah lewat aja ndak bantu dikasih ndak, bisa jadi ndak. Pemikirannya Imam Syafi'i. Langsung Imam Syafi'i itu bawa anggur pergi menuju kepada guru beliau, Syekh beliau Imam Malik. Syekh, Tuan Imam, ini menunjukkan bahwa pendapat saya itu, ya, apa yang saya katakan itu terbukti. Maksudnya bagaimana? Seorang itu tidak akan mendapat rezeki kecuali harus dia melalui usahanya. Ini anggur saya dapatkan. Kalau bukan saya membantu orang panen tadi, saya tidak dapat anggur. Kalau saya hanya sekedar lewat saja, orang panen itu tidak akan memberikan anggur kepada saya. Ini menunjukkan bahwa kita untuk mendapatkan rezeki itu adalah melalui ikhtiar, melalui usaha. Kata Imam Syafi'i di hadapan gurunya, iya menurut Anda kan. Tadi kalau menurut saya enggak. Tanpa kerja pun kalau itu menjadi rezeki kita, maka kita akan dapat. Buktinya adalah saya tidak pernah kerja. Yang kerja itu adalah Anda. Tapi justru anggur ini sekarang ada di hadapan saya, dan anggur ini adalah menjadi rezeki saya karena engkau membawa anggur ini adalah untuk saya pada saat ini. Nah, beja kenaan dari nadirin lah. Mana yang lebih benar itu? Ayah, Masya Allah, tabarakallah. Ini air ini tanpa ada usaha saya ini. Ada di hadapan saya, dan insya Allah bisa menjadi rezeki saya.